Assalamualaikum teman-teman. Jadi kalau kita mau ke Samarinda itu nanti ada dua pintu tol dari Balikpapan, yaitu pintu tol Manggar sama pintu tol Karangjuang. Nah ini aku pilih yang lebih dekat sama rumahku, yaitu di pintu tol Karangjuang. Nah ini untuk kondisi jalan tolnya memang gak semulus di Jawa ya teman-teman. Terus ini kita masuk ke rest area Travoa. Nah ini rest areanya lumayan bagus ya, banyak tempat makan gitu. Terus ini kita keluar di pintu tol Palaran dan masuk ke kota Samarinda. Untuk biaya tolnya itu sekitar 130.000 sampai 146.000. Nah ini dia, kota Samarinda itu lebih besar ya daripada kota Balikpapan. Jadi ada jembatan layangnya, terus ada juga jembatan legend nih, jembatan Mahakam. Tapi kalau misalnya kita lewat dari arah Balikpapan itu kita nggak lewat ya. Kalau kita bakalan lewat sini, nanti waktu pulang dari arah Bontang ke Balikpapan itu bisa lewat jembatan Mahakam karena dia satu arah. Dan ini dia adalah Islamic Center Samarinda. Ini wajib banget ya kalau teman-teman mampir ke Samarinda, karena masjidnya itu Masya Allah besar banget dan super adem loh teman-teman. Jadi kan Samarinda itu terkenal dengan kota yang panas ya, tapi ternyata waktu kita masuk ke dalam masjidnya itu Masya Allah adem banget. Dan kalau misalnya teman-teman lagi mau ke Samarinda, saran aku jangan pas musim hujan, karena Samarinda itu hujan dikit aja pasti langsung banjir. Buat teman-teman yang di jalan lapar, boleh banget untuk nyobain bakso dongkrak. Jadi ini wajib banget ya kalau misalnya kita lagi ke Samarinda. Oke, lanjut kita masuk ke Jalan Poros Bontang. Jadi jarak antara Samarinda ke Bontang itu kira-kira 110 km. Nah ini kita masuk ke arah Lempake ya. Nah ini jalanannya lumayan udah diperbaiki ya, tapi kita harus hati-hati karena ada perbedaan ketinggian di aspalnya karena lagi diperbaiki. Nah ini untuk di Tanah Merah itu jalannya udah mulus semua. Tapi walaupun mulus, kita harus hati-hati karena di sini tuh banyak banget tikungan tajam yang nggak ada guardrailnya teman-teman. Jadi kita harus waspada ya, jangan sampai terlena karena jalannya bagus. Kini kita masuk ke Sungai Siring. Ini ada perbatasan antara kota Samarinda dan juga Kabupaten Kutai. Jadi nanti waktu kita mau ke Bontang itu kita cuman lewat Samarinda sama Kutai aja ya teman-teman. Jadi Kutai itu luas banget. Nah ini ada beberapa ruas jalan yang rusak ya, tapi jalannya tergolong luas ya teman-teman ya. Terus ini di daerah Tanah Datar itu ada perluasan jalan yang sedang berlangsung. Jadi harapannya nanti kalau pas kesini lagi itu jalannya udah luas ya. Kita pakai kecepatan yang biasa aja karena aku bawa dua bayi di dalam mobil, tapi alhamdulillah semuanya aman ya. Nah ini kita masuk ke daerah Badak Mekar atau 82 km ke arah Bontang. Nah ini kita bisa lihat ya, jalanannya itu kecil banget dan ada banyak mobil-mobil besar yang mengangkut angkutan berat gini loh teman-teman. Nah alat-alat berat gini ya, jadi kita harus hati-hati banget. Nah ini di arah 63 km arah Bontang atau di daerah Perangat Baru. Ini juga jalannya super rusak loh teman-teman. Dan ini aku terima kasih banget sama mobil yang ada di depan aku ini, karena dia tuh selalu ngasih lampu sen kalau misalnya jalan di depan itu rusak. Terus misalnya ada mobil yang mau nyalip itu dia selalu ngasih lampu sen gitu. Jadi terima kasih banget ya untuk pak sopirnya. Nah ini kita lanjut masuk ke daerah Perangat Selatan. Ini jalannya mulai bagus lagi, mulus ya jalannya, tapi memang kadang-kadang tuh suka ada lubang mendadak gitu ya teman-teman. Dan ini salah satu tantangan kalau misalnya kita lewat di jalan ini ya, karena banyak banget naik turun sambil belok-belok. Terus ada juga alat berat yang kadang tuh kayak nggak kuat naik gitu teman-teman. Nah ini kita takut banget ya kalau misalnya nggak kuat naik terus mundur gimana gitu kan. Nah ini kita Bismillah aja, Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah
lampu sen kiri ya mobilnya, jadi kita sudah dipersilakan untuk menyalip teman-teman. Nah ini ada mobil nyalip, terus kita ikut-ikutan nyalip. Wow, panjang betul mobilnya ya. Alhamdulillah udah selamat ya. Nah ternyata kita kena lagi nih sama mobil-mobil besar yang kayaknya nggak kuat untuk nanjak. Tapi bismillah kita zikir terus ya teman-teman. Aduh deket banget ya, di depan itu banyak banget. Kalau misalnya mau nyalip satu, depannya masih ada lagi ya kan. Nah jadi ini kita tunggu aja sampai truk yang depan ini berhasil naik. Nah kalau misalnya mereka menyalakan lampu tanda bahaya itu ya teman-teman, itu sebaiknya kita jaga jarak aja ya, karena artinya mereka sedang berusaha buat naik nih. Jadi kayak mereka ngerasa kayak aduh kuat nggak ya kayak gitu. Kita lanjut di setengah perjalanan antara Samarinda dan Bontang, yaitu di daerah Mekarti atau 56 km ke arah Bontang. Kayak gini ya teman-teman, bayangan jalannya tuh bener-bener naik turun sambil belok-belok, belok kanan belok kiri gitu. Jadi kita harus hati-hati banget, terutama kalau misalnya di depan kita itu tiba-tiba kayak ada truk yang nggak bisa nanjak, atau misalnya kita tiba-tiba ngantuk, itu harus hati-hati banget karena di sepanjang jalan ini tuh nggak ada guardrailnya teman-teman. Jadi bahaya banget ya, padahal kan sampai kanan kiri itu ada jurang gitu. Sekarang kita masuk ke seperempat perjalanan terakhir untuk menuju ke Bontang, yaitu 26 km ke arah Bontang di daerah Santan Ulu. Ini super banyak banget jalanan yang rusak ya teman-teman. Nah ini kita bisa lihat nih, truknya aja goyang-goyang terus gitu kan, karena memang jalanannya tuh rusak semua kayak gini teman-teman. Nah ini nih jalanan yang viral kemarin ya di media sosial itu, tuh truknya bisa goyang-goyang kayak gitu. Bahkan dia tuh padahal udah lewat jalan kanan gitu kan, bukan jalan kiri, karena yang sebelah kiri udah nggak bisa dilewatin lagi gitu. Nah ini kita harus super hati-hati. Jadi di sepanjang Santan Ulu ini semuanya rusak ya teman-teman, kayak gini nih, nggak boleh ngebut karena takutnya nanti tiba-tiba di depan kita ada lubang, terus kita nggak tahu, itu bahaya banget ya buat suspensi mobilnya ya. Nah ini kita lewat jembatan. Oke, terus ini kita masuk lagi nih, naik turun bukit lagi ya, pakai banyak banget alat-alat berat. Nah ini beberapa ruas jalan juga sedang diperbaiki ya, jadi harus hati-hati banget. Waduh, jalanannya nih rusak lagi nih teman-teman. Jadi kemarin tuh aku sampai bilang sama suami, waduh, ini mulai dari kilometer 26 sampai Bontang itu bener-bener semua jalannya tuh rusak semua gitu loh. Mulai dari Santan Ulu, Sukarahmat, ini parah banget nih teman-teman. Ya. Tapi untungnya untuk yang Sukarahmat ini jalannya nggak begitu nanjak ya, jadi lurus aja. Cuman dia berkelok-kelok juga sih. Nah ini kita masuk ke wilayah Bontang. Ini jalanannya udah lumayan bagus, jadi kita berani melaju waktu hujan turun. Kalau misalnya nih teman-teman, waktu kita naik turun bukit tadi di Santan Ulu atau daerah-daerah lain yang jalanannya rusak, itu saran aku kalau misalnya ada hujan itu lebih baik kita berhenti dulu ya. Nah terus buat teman-teman nih yang kira-kira penasaran di Bontang itu ada wisata apa aja ya, jangan lupa untuk tonton video aku yang ini ya. Makasih banyak teman-teman sudah menonton, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang penasaran pengen ke Bontang ya. Sampai jumpa, assalamualaikum.